Umar itu memerintahkan sholatnya berapa rakaat waktu qiyam itu? Berapa yang Bapak Ibu pernah dengar? Yakin Pak? Lihat, Pak. Saya cuma ingin sampaikan begini, satu poin Pak. Ini ilmu. Ilmu itu kalau belum lengkap, saya sering sampaikan kalau di kajian saya sampaikan, kalau belum lengkap jangan berantem Pak. Tentang qiyamnya sahabat di Ramadan. Bisa kita lihat di beberapa kitab tentang qiyamnya para sahabat. Karena kita tahu yang kita sering dengar adalah bahwa Nabi itu qiyam Ramadannya, tarawihnya kan malam 1, malam 2, malam 3 itu sering kita dengar gitu ya. Yang keempat Nabi tidak hadir. Nah, ada riwayat satu lagi. Riwayat satu lagi saya tunjukkan. Yaitu ketika Nabi SAW i'tikaf. Ketika Nabi i'tikaf dengan beberapa sahabatnya di Masjid Nabawi tentu, sahabat saat itu berkata, ya Rasulullah, waktu itu malam Ramadan tersisa tinggal 7 malam saja. Artinya sudah malam 23 gitu ya, kurang lebih tinggal 7 malam saja. Sahabat berkata di masjid, ya Rasulullah, ini Ramadan tinggal 7 malam. Tidakkah engkau mengimami kami untuk qiyam? Itu permintaan sahabat. Maka Nabi imami sahabat waktu itu malam 23, dan dia berakhirnya sepertiga malam. Jadi qiyamnya Pak, sampai masuk sepertiga malam. Malam berikutnya Nabi imami lagi, malam 24 diimami lagi, tapi diringankan oleh Nabi SAW. Jadi tidak sampai sepertiga malam jauh. Malam 25 diimami lagi oleh Nabi sampai tengah malam. Jadi qiyamnya itu sampai tengah malam. Malam 26 diringankan lagi oleh Nabi. Jadi malam 27 sahabat mengatakan, malam ini kami qiyam, tadi malam kami qiyam, dan nyaris kami tidak dapat sahur. Itu qiyamnya Nabi dan sahabat. Artinya memang begitu Pak. Dan juga saya tunjukkan riwayat lain bagaimana qiyam sahabat. Aslinya qiyam sahabat kayak apa gitu ya. Tarawihnya sahabat itu aslinya seperti apa. Dan ini boleh juga untuk sebuah proses pembelajaran dibuat bertahap, menarik. Masjid Darussalam yang sudah semakmur ini, Masya Allah, masyarakat kan juga harus naik dari satu level ke level berikutnya, bertahap tentunya. Ayo kita naikkan, berlevel bertahap. Dan saya tunjukkan lagi riwayat lain tentang, Anda bisa baca semua riwayat ini lengkap dalam kitab Siyam Abu Bakar Al-Firyabi. Jadi kita naikkan satu poin ke poin berikutnya. Ketika ada pembahasan tentang yang kita semua tahu riwayatnya tentang Umar radhiyallahu anhu, saya ingin melengkapi saja apa yang sudah Bapak Ibu tahu. Waktu bicara tentang tarawih diimami oleh satu imam, kan dihidupkan kembali oleh Umar, bukan gitu? Kita semua tahu itu. Radhiyallahu anhu. Dihidupkan oleh Umar radhiyallahu anhu, gara-garanya Umar waktu itu keliling dengan salah satu pejabatnya di Baitul Mal, kemudian melihat ini di masjid orang pada sholat sendiri-sendiri, qiyam, kemudian ada yang cuma ngumpul beberapa orang, qiyam bareng-bareng beberapa orang di sana. Umar mengatakan kita kumpulkan jadi satu. Kemudian dipanggillah, pertama kali yang dipanggil adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, nanti kemudian dipanggil berikutnya Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dipanggil untuk imami. Begitu diimami kemudian bagus, Umar mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang indah sekali. Ini bid'ah yang indah sekali. Tetapi yang tidak sholat sekarang lebih baik. Nanti kita bahas kalimat itu. Tapi lihat bagaimana model qiyamnya sahabat itu Pak. Karena gini, ada pertanyaan. Sebenarnya Umar itu memerintahkan sholatnya berapa rakaat waktu qiyam itu? Berapa rakaat sebenarnya? Berapa yang Bapak Ibu pernah dengar?
Yakin Pak 23? Yakin Pak 23? Lihat Pak, saya cuma ingin sampaikan begini, satu poin Bapak Ibu. Ini loh ilmu Pak, ini ilmu. Ilmu itu kalau belum lengkap, saya sering sampaikan kalau di kajian saya sampaikan ilmu itu kalau lengkap, kalau belum lengkap jangan berantem. Kita ini tahu satu riwayat berantem di ujung-ujung situ tidak pernah ada habisnya. Saya tunjukkan coba, pernahkah Bapak Ibu dengarkan riwayat? Jadi ternyata ada riwayat Umar itu memerintahkan dan dikumpulkan para ulama. Ada 11 rakaat, ada 21, ada 23. Pernah dengar? Pernah dengar tiga-tiganya? Yang Anda dengar yang mana? 23, 11 dan 21. Pernah dengar? Itu makanya Pak. Anda tanyakan kesohihannya, saya sampaikan sohih hadisnya. Para ulama, sebagian ulama mengatakan sahih. Oke. Bukan itu yang mau saya bahas. Saya coba ingin sampaikan oleh ulama coba dikumpulkan. Mengapa ada 11, ada 21, ada 23? Ini zaman Umar semua ini. Karena nanti begitu di Masjid Nabawi menarik qiyam ini, begitu qiyam ini kok bagus, rapi, maka Umar memerintahkan ke seluruh negeri-negeri Islam agar melakukan sholat yang sama dengan Masjid Nabawi. Resmi perintah khalifah. Lihat 11, 21, 23. Apa beda itunya? Ulama menyampaikan begini, Pak. Awal sekali, ini cara menggabungkan riwayatnya. Setelah ditelusuri riwayatnya, awal sekali perintahnya 11. 11 itu sudah plus witir, berarti hanya 8 plus 3. Tetapi, nah ada tetapinya Pak. Disebutkan juga dalam riwayat, satu rakaat itu bacanya kisaran 100 sampai 200 ayat. Pada ayat-ayat mi'in. Tahu mi'in? Di Quran itu ada namanya sab'ut tiwal. Sab'ut tiwal itu ayat-ayat yang ada 7 ayat yang panjang-panjang. Al-Baqarah panjang bukan? Ali Imran panjang bukan? An-Nisa panjang bukan gitu ya? Itu ada 7 berderet. Itu namanya sab'ut tiwal. Nah ada yang mi'in namanya. Mi'in itu ayat-ayat yang kisaran ayatnya hanya 100 kurang atau lebih sedikit. Bapak Ibu bisa lihat umpamanya surat-surat yang setelahnya. Umpamanya surat Yunus, surat Yusuf itu kisaran 100 lebih sedikit. Ya, disebut kurang atau lebih sedikit namanya surat-surat mi'in. Itu artinya satu rakaat yang 11 rakaat itu tadi, satu rakaatnya membaca 2 surat atau 1 surat. Satu rakaatnya. Nanti silakan dibuka. Contoh surat Yusuf contohnya ya, atau surat Yunus sebelumnya silakan dibuka dan silakan dibayangkan itu. Karena itu panjang, ya tinggal dihitung. Maka kemudian Umar membuat strategi. Lihat, subhanallah, Umar radhiyallahu anhu seorang ahli ilmu, seorang mujtahid, nggak sembarang orang hadirin. Membuat strategi, dan ini nanti juga ada poin tadi, ada poin yang unik antara Umar memerintahkan orang dan Umar senang dengan kumpul sholat bareng-bareng di masjid dengan satu imam, tetapi malah Umar juga mengatakan bahwa yang tidak sholat sekarang lebih baik. Bagaimana coba? Wong Anda yang bilang ini bagus, tapi yang tidak sholat sekarang kok lebih baik. Itu ada analisanya tadi. Itu nanti. Tapi tadi yang 100-200 itu karena berat. Bahkan sahabat ada yang megang tongkat karena lelah sekali, bahkan ada yang masang tali gitu ya, bersender di tali itu dan seterusnya karena lelah. Karena itulah maka melihat pemandangan itu, kemudian para ulama mengatakan oleh Umar diganti menjadi 21-23. 21-23 itu perbedaan hanya pada masalah witir. Okay. Jadi diringankan bacaannya, berdirinya, tetapi diperbanyak rokaatnya. Dari yang tadinya satu rokaat sekitar 100 atau 200, gitu ya, satu surat Yunus umpamanya, atau gabungan Yunus dan Yusuf, gitu ya. Maka diringankan oleh Umar, dicarilah imam dengan 3 klasifikasi.
Lihat Pak hadirin, lihat hadirin. Begitu detailnya riwayat. Pernah baca riwayat ini? Sudah pernah dengar? Itu maksud saya. Jadi mohon dilengkapi ilmunya, jangan hanya semangat orang tahu satu ilmu kemudian bertikai di mana-mana. Lihat sedetail ini. Oleh Umar, karena dulu banyak ahli Quran, dicarikan ahli-ahli Quran itu. Memang diawali oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kemudian Tamim Ad-Dari, kemudian sahabat-sahabat lain. Setelah itu kemudian diklasifikasi imamnya. Dari sisi apanya? Tentu mereka semua penghafal Quran. Diklasifikasi dari cara membacanya. Karena imam itu beda-beda. Ada yang membacanya cenderung cepat, tapi sesuai dengan tajwid ya. Ada yang sedang, ada yang lambat. Cepat, sedang, dan lambat itu diklasifikasi. Oh ini yang hafal Quran yang fulan ini dia cepat, ini sedang, ini lambat. Yang cepat itu diberikan perintah bacalah sekisaran 30 ayat satu rakaat. Itu yang bacanya cepat. Yang bacanya sedang 25, yang bacanya lambat diberi 20 ayat satu rakaat. Nanti silakan dibuka, contoh surat Yunus tadi ya, silakan dibuka, itu surat-surat Min. Kalau 20 ayat, yang tadi yang bacaannya imamnya cenderung lambat gitu ya, itu 20 ayat. 20 ayat itu sekitar, kalau di surat Yunus umpamanya, itu kisaran 3 halaman. 3 halaman. Jadi satu rakaatnya 3 halaman. Kalau 25 sekitar 4, ini kisaran saja ya, sekitar 4, kalau 30 sekitar 5 atau 6. Baik. Itu satu rakaatnya. Jadi teman-teman dirahmati Allah hadirin, ini sejarah yang lengkap ini, babnya sebenarnya adalah ada banyak hal yang bisa dipelajari. Selain sebenarnya ingin saya sampaikan tadi adalah bahwa benar terasa Ramadan itu kalau mengikuti Ramadannya sahabat dengan dibimbing Nabi SAW, itu Ramadannya memang terasa berat sekali. Kayak tadi itu ya, terasa berat sekali Ramadannya. Pantas ketika ayat-ayat Ramadan, hadis Nabi itu diisyaratkan saja bahwa dia berat. Tetapi ditutupi berat itu dengan banyak hal nantinya.